Jumpa kembali bersama Sandro Jabrik, wong gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oh, 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 ya, ini Mas Andro, Wak. Aku tak kira Mbak Yuli. Dianya lagi kerja Mbak Ayo, di restoran, iya jadi ngomongnya tak celuk Mbak, ini kan aku nggak ngerti Mas. nggak apa-apa. Anu Gimana? lah, aku mau nanya, itu loh apa proses proses kesini ke Hong Kong. Hmm, Kan temanku ada yang mau kesini, tapi dia itu nggak bisa, takutnya nanti nggak ada yang mau, dia kan ex Taiwan, bahasanya Mandarin, terus umurnya udah 42, itu masih bisa proses ke sini nggak Mas? Ya bisa, tapi jangan sampai bisa nyampe di sini terus akhirnya sebulan 2 bulan motong, jaluk mulai. Enggak, aku nganu gigi arek iki, nek aku kan arep mrono to, Bu, tapi aku kok bingung nek kesuwen ning PT terus gak enek sing gelem ngono. Aku nek wae lah, jajal kok tak tekoke Mas Andrew lah apa Mbak Yuli aku ngono kuwi. Suruh nonton konten kita. Oh, iya, tak wis tak kon nganu terus lah, terus aku mau nek orang anu ya engko awakmu SMS ngono lho. Aku terus ya wes lah, SMS ngomongnya apa ngene. Ya Ya ngomongnya suruh bahasa Indo telepon to, Mbak. wong Jawa aku nih. Suruh telepon. Orang ngomong Iya aja wes nggak berani, nanti di sini kerja sama majikan gimana? Nelpon kita aja nggak berani. anu lah, wong iki kerja terus sama Mas, kerja ning warung makan, jadi gak pernah libur deh ini, jadi ini gak iso telepon, Ya makanya sudah ya di wes situ jajal tak aja, tekok nggak usah sih. kerja ke luar negeri. Di warung aja ditelateni, piye? Ini pengen ning luar negeri, ya ngomong aku tak ngomong kayak tak kayak nomornya lah aku ngono kuwi. Aku ngono, oh ya wis lah ngono. Tak kon wis tak kayak YouTube sampean, tak kon nonton. Terus But, aku rong lega, jajal takokno ngene iki. Oh, lah terus aku ngomong lah, datamu piye? Aku ngomong, dataku padha kabeh ngono kuwi kan. Oh ya wis, engko tak tekokno aku ngono kuwi. Apa ya udah entar tak tanyain ya, aku bilang kayak gitu. Orek datamu beda ya, aku ya mbuh iso apa ora, datamu padha kabeh engko tak tanyain aku ngono kuwi. Ya wis, engko tak kei nomere sampean ae Mas yo. Ya Areke iyalah. yo. Ya wis Mas. Aku Mm-mm. nganu kuwi. Ya wis, makasih ya Mas ya. Siap. Selamat siang, matur suwun. Oke, waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, ex Taiwan mau proses ya, ex Taiwan dan mau proses tapi ndak mau telepon. Terus kon kudu piye kalau ex Taiwan proses terus ndak mau telepon. Jadi ya ini loh yang kadang-kadang, dan katanya kerja terus nggak ada sempet waktu. Nah, untuk mencari informasi aja itu nyuruh temennya. Nah, ini yang kadang-kadang saya kadang-kadang itu berpikir padahal buat dirinya sendiri. Kalau buat dirinya sendiri kan ya harus dirinya sendiri yang berjuang, bukan temennya dong. Nah ini loh yang saya sangat tidak memahami. Dan nanti nyampe di sini pun ya kan ketemu dengan majikan, ya ngomong dengan majikan, tolong dong ngomongkah dengan majikan. Waduh, apalagi ini ex Taiwan, dan tahu sendiri kan nggak semuanya ex Taiwan itu kuat bertahan di Hong Kong. Ada banyak juga yang tidak kuat bertahan di Hong Kong, apalagi sudah merasa ex Taiwan juga nggak mau masuk ke PT belajar bahasa Kantonis. Nah ini loh fenomena-fenomena yang terjadi teman-teman semuanya. Bagaimanapun dan seperti apapun kelihatannya proses di PT itu kayak momok sekali ya, proses yang tidak mengenakkan sekali. Padahal justru proses-proses yang tidak mengenakkan itu justru membuat kalian semuanya itu mampu dan bisa bertahan di Hong Kong. Nah di situ yang saya tidak mudeng gitu loh dengan teman-teman gitu loh. Bagi saya ya kan, perjuangan itu justru dimulai dari PT. Di PT cuman mangan bayem, rasane ora nanti-nanti, uyah, asin enggak, bening tawar kayak ngombe banyu putih.
ya kan, disuruh kerja ke sini dan ke situ, kadang kerjaan juga lagi nggak dibayar. Itu sebenarnya dalam rangka, ya kan, di PT itu dalam rangka penggemblengan. Banyak kan teman-teman itu kalau sudah membayangkan PT itu sudah momok. Bahkan ada yang juga bilang, saya sudah 7 bulan di PT, 8 bulan di PT nggak dapat majikan. Nah, itu loh yang menyebabkan. Ya makanya kalau menurut saya sih, untuk dibilang hematnya, ya kan, setiap kali proses di Hong Kong, kalau yang mau, yang benar-benar prosesnya benar-benar di Hong Kong punya, itu masuk PT. Ya, tapi sekali lagi, kadang ketika masuk PT pun ada juga PT-PT yang nggak punya link ke majikan. Nah, otomatis kalau nelpon agent-agent yang di Hong Kong kayak gini kan pastinya majikan sudah ready, tinggal diinterviewkan. Nah, setelah diinterview bisa turun. Nah, itulah juga yang menyebabkan merasa bahwa proses itu cepat, enak. Giliran nyampe di sini, jempalian, modar, bingungi dan banyak ikar PDW. Kadang-kadang banyak juga yang seperti itu ya teman-teman. Saya pun sendiri tidak memahami bahwa teman-teman berproses itu yang benar, yang bagus, yang penak itu yang bagaimana agar di sini bisa bertahan. Banyak sekali cerita-cerita itu kena mental. Bahkan ex Hong Kong sendiri 5 tahun, 19 tahun, berapapun lamanya itu tidak menjadi jaminan dan garansi bahwa di Hong Kong dia itu bertahan dan sanggup. Karena bagaimanapun ya, orang Hong Kong yang hari ini dan orang Hong Kong yang kemarin itu ada keperbedaan teman-teman. Ya, kalau orang Hong Kong yang kemarin adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang setidaknya punya pengetahuan, punya pemahaman. Nah, orang-orang Hong Kong yang tahu dan mengerti dan paham itu sudah banyak yang keluar. Banyak yang keluar dari Hong Kong. Nah, yang tersisa ini ya piye, ya sama kayak di Indonesia, yang orang-orang yang masih bertahan di Indonesia dengan kondisi dan keadaan apa adanya. Kita yang keluar itu kan karena orang-orang yang tidak merasa ya, ketika kita di Indonesia itu tidak punya nilai. Termasuk saya juga begitu teman-teman. Nilai saya di Indonesia itu zong, nggak laku keras. Ya dulu dari 2000, saya lulus 2003, tambah 7 tahun sampai 2010. Di zaman segitu sih dapat uang gaji 5 juta sebulan. Tahun segitu loh ya. Tapi giliran tambah ke sini kan tambah nggak enak ya. Ya akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya, berjuang di luar. Ini pun saya juga akan mencoba ya mengadu nasib lagi untuk ke Jepang. Kalau istri saya punya agent di Hong Kong, kira-kira kalau kita punya agent di Jepang bagaimana ya? Menarik juga kan, mencoba menjelajah, karena Jepang sekarang sudah sangat banyak sekali ya. Indonesia dari 2 juta orang yang bermigrasi ke Jepang untuk mencari pekerjaan. Itu Indonesia kemarin data dari IDN ya, dari berita portal entah Kompas entah IDCN, Kompasiana atau apa, itu 500.000 sekian. Jumlahnya sama yang di Hong Kong aja, lebih banyakan yang di Jepang. Karena Jepang lebih luas dan tersebar. Di Hong Kong itu kemungkinan 150-an, 160 lah. Ya, 170. 170.000. Di Jepang hampir 500.000. Dan ini adalah tempat untuk sangat potensi sekali ya, untuk berjuang di sana. Mudah-mudahan sih kita nanti akan coba seperti apa dan bagaimana Jepang, bagaimana berkarya di Jepang, bagaimana berwirausaha di Jepang. Menarik juga ini juga.
Makanya istri saya masih cintanya sama Hong Kong. Kitanya coba ingin merambah ke Jepang. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.